Ini menyinggung sekali. Kamu jangan pikir bahwa kamu update status galau itu tidak ada hukumnya. Besok akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat itu. Getun we mesti nyapo melu kajian rene. Sing luwih getun maneh nyapo Mas Helmi kok nekakno aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Kemudian baru saya ngerti kalau ternyata judulnya tadi adalah Merdeka dari Galau. Merdeka dari Galau. Dan setelah kemudian sama-sama kita dengarkan ceramah dari Ustadzah Hanin Akira, saya baru tahu kalau ternyata galau itu ada, susah itu ada. Karena beberapa hari yang lalu saya ini baru kampanye bahwa kami sebagai santri itu anti galau, anti susah. Karena kami santri adalah orang yang paling kreatif untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Dan memang ya karena kami dari awal itu seringkali mendengar kiai-kiai kami mengatakan malam yardhu biqadai wa lam yashkur li na'mai wa lam yasbir ala balai falyaltamis, ada di beberapa riwayat mengatakan falyattakhidh rabban siwaya. Kalau kamu merasa tidak puas dengan keputusan saya, ini kata Allah, karena ini adalah hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu tidak puas akan ketentuan yang saya buat, kamu tidak mampu mensyukuri nikmat yang saya berikan, kemudian kamu tidak memiliki ketabahan akan ujian saya, falyattakhidh rabban siwaya. Kalau begitu siap-siap saja cari Tuhan selain saya. Ya, artinya kami dari awal itu sudah mendapatkan ancaman-ancaman yang cukup kuat. Galau ini adalah sesuatu hal yang sangat dilarang. Bahwa ketidakpuasan kita akan situasi itu di saat yang sama itu langsung mengangkat dua kendaraan paling penting dalam kita beriman, dalam kita berislam. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar. Kalau tulisan syairnya, redaksinya begini. Idza ma ra'aitallaha fil kulli fa'ila. Ketika kamu benar-benar sadar, benar-benar yakin bahwa tidak ada satupun di antara kita yang bergerak, bernafas tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang terjadi, tidak ada yang kita alami kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ra'aita jami'al kainati milaha. Ra'aita jami'al kainati milaha. Itu tulisannya di tembok itu begitu. Ketika kamu sadar bahwa semua atas izin Allah Ta'ala dan atas takdir Allah Ta'ala, kamu akan melihat semua yang terjadi itu terlihat indah dan manis. Wa illam tara illa madhahira sun'ihi. Cuma kalau kemudian kamu hanya mengingat-ingat zahirnya masalah, kalau kamu hanya terpuruk akan satu masalah yang menimpa kita, hujibta, semua pintu solusi akan tertutup. Wasayyartal hisana kibaha. Wasayyartal hisana kibaha. Selain semua pintu solusi akan tertutup, kamu juga akan kehilangan hal-hal yang indah yang seharusnya bisa kamu capai, tapi yang ada adalah penyesalan, kepanikan, keterpurukan dan lain sebagainya. Saya yang tadinya pengen kasih nasihat dan lain sebagainya kepada kakak saya langsung gak jadi. Karena beliau sendiri itu sudah ada tulisan seperti itu di tembok kamarnya. Malah saya yang akhirnya mendapatkan nasihat. Kalau tangan saya bisa begini, ini atas kehendak Allah Ta'ala apa tidak? Kemudian ketika saya kepalkan tanah ini, kemudian saya pukulkan ke muka kamu, ini sebetulnya sudah ditulis atau digariskan Allah Ta'ala apa tidak?
ketika jempol ini kemudian saya buat ngetik untuk memastikan perpisahan di antara kita, ini sudah ada garisnya apa belum? Wes ditulis pangeran tak durung? Kok jo ngowah-ngowah blok? Aku susu pegel ya wes ana tulisannya ya. Ketika kita mampu melihat itu semua, bahwa ini semua adalah garis tangan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya memang begitu, kita akan memaklumi orang yang menyakiti kita, adzarahum. Tapi wa man nadzara ilaihim wa man nadzara ilaihim bi'aini syariah maqatahum. Kalau yang kita lihat hanya apa yang sedang terjadi saja, mungkin tumbuh kecewa, tumbuh benci. Tapi di saat yang sama kamu sadar apa tidak? Berarti kamu melupakan siapa yang menggerakkan tangan itu tadi. Di saat yang sama ketika kamu kecewa, kamu telah kehilangan atau melupakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa saya ngomong bahwa orang Islam itu tidak ada galau. Paham enggak? Ya betul, jangan terlalu meratapi. Jangan terlalu meratapi musibah-musibah, masalah-masalah, kerumitan-kerumitan yang datang silih berganti setiap hari. Fama li hawadisid dunya baqa'u. Semua masalah pasti ada endingnya. Semua masalah pasti ada endingnya. Setiap masalah yang datang, tenang saja, pasti akan ada masalah yang lebih hebat. Ya. Percaya apa gue? Iya pak. Dulu ketika kita masih sekolah dasar, ketika kita masih kecil, masalah kita hanya apa? Masalah kita hanya rebutan cilok. Masalah kita hanya urusan mainan. Kita SMP, masalah kita sudah naik lagi. Kita sudah pengen sepeda motor kayak teman-teman yang lain. Kita SMA sudah ganti lagi masalah kita. Tenang saja, masalah yang lebih hebat pasti akan datang dengan mulus. Paham Pak? Tidak perlu kamu sekarang terpuruk, tenang saja. Itu masih ada persiapan masalah yang jauh lebih besar di belakang. Ngapain kamu harus menarik sekarang? Kun rajulan alal ahwali jalda. Kun rajulan alal ahwali jalda. Kamu harus jadi orang yang penuh dengan ketangguhan. Awakmu tahu krungu ana thariqah jenenge Syadziliyah? Pernah dengar ada satu thariqah namanya Syadziliyah? Ya, gak tahu ya iki ngono iki, paham ra? Nang donya iki ana thariqah jenenge Syadziliyah, ada Naksabandiyah, Syadziliyah dan lain sebagainya banyak. Lah thariqah Syadziliyah itu pemiliknya, penciptanya, pimpinannya adalah Abil Hasan Asy-Syadzili. Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili. Beliau mengatakan, min ashqan nas mayuhibbu ayu amilahun nas kulluhum bi kulli ma yurid. Termasuk busuk-busuknya orang, termasuk sial-sialnya orang, termasuk celaka-celakanya orang adalah orang yang selalu pengen orang lain memperlakukan dia sesuai keinginannya. Rungokno kuwi bocah-bocah bahlul-bahlul. Wong paling ciloko, orang paling sial adalah orang yang punya karakter selalu pengen diperlakukan orang lain sebagaimana pikirannya, sebagaimana otaknya. Talib nafsak bi ikramika lahum. Sudahlah, sekarang belajar menghargai orang lain. Paksa dirimu untuk menghargai, mengerti orang lain. Wala tutalibhum bi ikramihim laka. Jangan sekali-kali paksa orang lain untuk memuliakan kamu, menghargai kamu, mengerti kamu. Yang penting kita tenan, apalagi ini super penting, super terakhir, habis ini langsung pulang saya. Awalnya piye yo si iri kuwi. Tapi penting iki, gara-gara bocah saiki ku nek galau, iku upload, paham ora? Oh iya. Bocah saiki ku nek galau, nek susah, upload. Padahal ini adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, bener ini. Kailing apa li? Wa idza aradka baliyatun fasbir laha sabrul kalimi fa innahu bika a'lamu. Wa idza aradka baliyatun fasbir laha sabrul karimi fa innahu bika a'lamu. Kalau ada cobaan Allah Subhanahu wa taala datang menimpa kita, kalau ada cobaan Allah Subhanahu wa taala datang menimpa kita, sing sabar, sing tenang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sabar dan tenang, tidak menyiksa kita ketika kita melakukan dosa dan kesalahan. Paham rawe? Jangan kamu anggap kamu hari ini nyaman-nyaman saja karena Allah tidak melihat, tidak tahu dengan kebusukan kita. Tidak. Tapi Allah menahan itu semua. Kamu jangan sampai kalah. Sabar. Sing sabar, cobaan Allah datang. Ingat,
dosa kamu juga banyak dan Allah diam saja. Idza tashku ila ibni adama inama. Iki lho. Wa in tashku ila ibni adama inama tashku rahima ila alladzi la yarhamu. Sudah, ini penutup kita. Ini penutup kita. Maksudnya HP mulu, aja plat upload mulu. Wa in tashku ila ibni adama inama. Sekali kamu menggugat Allah Ta'ala, kamu tidak menyengaja menggugat Allah Ta'ala, tapi menggugat keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mencoba, ketika menguji, ketika memberikan ujian kepada kita, ya, dengan cara kita upload misalnya, ya Allah, hidup kok kayak gini banget ya. Paham nggak? Ini adalah gugatan yang sangat membuat Allah Ta'ala tersinggung. Karena apa? Ini adalah satu gugatan yang kamu layangkan kepada Allah dan kamu sambatkan, kamu sandarkan, kamu pamerkan kepada, kan begini bahasanya, wa innama tashku ar-rahima ilal ladzi la yarhamu. Kowe nyambat nih pangeran sing penuh dengan rasa rahmah, penuh dengan kasih sayang kepada orang yang sama sekali tidak memiliki kasih sayang. Apa tujuan kamu coba? Wah, ini menyinggung sekali. Kamu jangan pikir bahwa kamu update status galau itu tidak ada hukumnya. Besok akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat-ingat itu. Getun gue mesti nyapo melu kajian rene. Sing luwih getun maneh nyapo Mas Helmi kok nekakno aku. Makanya kenapa saya tidak punya media sosial. Kenapa kemudian saya tidak pernah upload status di WA. Ya enggak? Tidak pernah. Maksimal hanya foto apa. Wah, itu pun ya setiap surah lah minimal. Wah, artinya sangat jarang sekali. Tidak apa-apa. Saya tidak punya media sosial karena saya khawatir saya tidak punya kemampuan untuk ngerem. Satu, untuk tidak mencibir orang. Ya, wong saya itu juga kayak kamu. Saya itu netizen sejati. Sekali lihat apa ya pengen komentar loh Pak. Pengen aku ya. Tapi barokah saya tidak punya media sosial. Ya saya mau gimana? Makanya kadang-kadang saya paksa istri saya. Karena istri saya itu bermain media sosial. Saya paksa. Balas itu. Ngapain Mas? Balas sih aku langsung. Lawan itu langsung. Ya tapi ya kabeh ono hisabe. Kabeh ono hisabe. Tapi hisab yang paling berat adalah ketika kamu kemudian menggugat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala keputusannya dengan mengupload semua kesedihan, semua cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu. Ya artinya status-status galaumu gue loh. Bukan kok berarti kemudian kita melarang kamu misalnya memberikan kabar kepada orang lain bahwa kamu sedang susah. Tidak. Tapi kamu harus tahu, cari teman yang tepat ketika kamu harus curhat. Karena seringkali teman kita tidak ingin menjadi solusi akan masalah kita, tapi hanya pengen tahu sebenarnya kamu ada apa. Paham gak gue? Gak pengen jadi solusi, mek penasaran nih, sakjane kowe iki nyapo. Dan kayak tadi kayak dikatakan Ustazah, seringkali kesusahan, keprihatinan, kepedihan yang dialami oleh teman kita, itu adalah kebahagiaan kita. Akhiran walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.